Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang biomolekul karbohidrat. Next slide. Berikut nama-nama dari anggota kelompok kami. Next slide. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk penjelasan pertama ini adalah pendahuluan biomolekul. Biomolekul adalah molekul yang terbentuk dari molekul organik dan dihasilkan oleh makhluk hidup. Biomolekul juga merupakan senyawa turunan dari senyawa hidrokarbon, yang mana terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Pada dasarnya, setiap biomolekul terdiri dari senyawa hidrokarbon. Untuk ukuran yang lebih besar, itu dinamakan dengan makromolekul. Makromolekul sendiri terdiri dari 4, itu adalah karbohidrat, lipid, asam nukleat, dan protein. Dan masing-masing itu terbentuk dari beberapa persenan bagian, yaitu pertama adalah protein, protein 50%, karbohidrat dengan 15%, asam nukleat dengan 15%, dan lipid 10%. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi karbohidrat sendiri. Karbohidrat itu adalah nama karbohidrat yang diambil dari hidrat karbon, berasal dari rumus empiris. Senyawa-senyawa ini dapat dinyatakan dengan rumus CX H2OY. Dan contoh senyawa dalam karbohidrat itu adalah glukosa, yaitu dengan unsur kimia C6H2O6. Senyawa-senyawa yang jika dihidrolisis akan menghasilkan polihidroksi aldehida atau polihidroksi keton. Dan molekul dengan lebih dari satu gugus hidroksi OH minus OH dan gugus karbonil CO baik pada atom karbon terminal atau aldosa pada atom karbon kedua atau ketosa. Dan berikut juga adalah metabolisme karbohidrat yang dapat berupa yang pertama ada glikolisis sebagai pemecah glukosa, kedua glikogenesis sebagai pembentuk glikogen, ketiga glikogenolysis sebagai pemecahan glikogen, keempat gluconeogenesis yaitu adalah sebagai pembentukan glukosa dari lipid atau protein, dan yang kelima adalah jalur pentosa, fosfat, dan heksosa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjutan dari karbohidrat sendiri, yaitu dalam kehidupan manusia, karbohidrat sangat dibutuhkan karena bisa berperan sebagai makanan atau biasanya amilum dan pakaian, selulosa, lalu pemukiman seperti kayu, selulosa, serta kertas, selulosa, dan lain-lain. Lalu sementara di bidang farmasi, karbohidrat banyak digunakan antara lain sebagai sirup, bahan pensuspensi, kultur media bakteri, dan bahan penolongan pembuatan tablet. Itulah sebabnya karbohidrat dibicarakan dalam farmakognosis. Lalu selanjutnya ada sebagai zat aktif, keberadaan karbohidrat di dalam tanaman sangat luas karena peranannya sebagai penghasil energi. Dan sebagai senyawa tunggal, karbohidrat terkelompok menjadi beberapa golongan dan masing-masing golongan masih dibedakan lagi berdasarkan bentuk-bentuk gugus fungsionalnya yang bisa bersifat mereduksi atau tidak mereduksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi karbohidrat. Klasifikasi karbohidrat itu ada 3, yang pertama ada monosakarida, oligosakarida, dan yang terakhir ada polisakarida. Nah, monosakarida ini adalah karbohidrat yang paling sederhana, terdiri dari beberapa atom C. Contohnya di sini berdasarkan gugusnya ada aldosa dan ketosa. Aldosa itu berarti di dalam gugus monosakarida ada gugus aldehid, sedangkan ketosa itu di dalam gugus monosakarida terdapat gugus keton. Next. Berdasarkan struktur jumlah atom C. Yang pertama ada triosa, yang kedua ada tetrosa, yang ketiga ada pentosa, yang keempat ada heksasa, dan yang kelima ada heptosa. Untuk triosa itu contohnya itu ada glyceraldehid, untuk tetrosa itu ada eritrosa, untuk pentosa ada ribosa, dan heksosa itu ada glukosa. Nah, untuk strukturnya teman-teman bisa lihat di PPT. Next. Yang kedua ada oligosakarida. Oligosakarida itu hasil dari kondensasi monosakarida yang terdiri dari 3 sampai 12 monosakarida.
Untuk oligosakarida itu ada 3. Yang pertama ada disakarida, ada trisakarida, dan yang ketiga ada tetrasakarida. Untuk disakarida itu terdiri dari 2 molekul monosakarida. Contohnya itu ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Teman-teman bisa lihat untuk strukturnya di PowerPoint. Next. Yang kedua ada trisakarida. Trisakarida itu terdiri dari 3 molekul monosakarida. Yang kedua itu ada malesitose. Teman-teman bisa lihat juga strukturnya itu ada di PowerPoint. Yang ketiga ada tetrasakarida. Tetrasakarida itu berarti ada 4 molekul monosakarida. Contohnya itu ada statikiosa. Teman-teman bisa lihat strukturnya di PowerPoint. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ada klasifikasi karbohidrat. Yang ketiga itu ada polisakarida. Polisakarida itu merupakan karbohidrat bentuk polimer dari satuan monosakarida yang sangat panjang. Polisakarida terdiri dari monopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisarida itu adalah polisakarida yang terdiri dari unit monosakarida yang sama, sedangkan heteropolisakarida terdiri dari unit monosakarida yang berbeda. Contoh polisakarida adalah selulosa, pati atau amilum, asam hyaluronik, dan glikogen, dan selain sebagainya. Contoh polisakarida itu ada pati. Pati terdiri atas 2 komponen homopolisakarida yaitu amilosa dan amilopektin. Susunan komponen tersebut dalam tumbuhan yaitu 10-30% amilosa dan 7-90% amilopektin. Berikut ada contoh strukturnya dari amilosa dan amilopektin. Selulosa itu merupakan homopolisakarida yang terdiri atas 100-1000 unit D-min glukosa. Proses polimerisasi melalui proses kondensasi dengan ikatan glikosidik 14 antara molekul glukosa. Berikut di samping ini ada struktur dari selulosa. Next. Glikogen, struktur molekul bercabang dengan ikatan lambda 1 sampai glikosida pada rantai lurusnya dan ikatan lambda 1 sampai 6 glukosida pada percabangannya. Berikut di samping ada gambar struktur dari glikogen. Kitin itu polisakarida struktural yang mirip dengan selulosa tetapi mengandung unit N-asetilglukosamin. NAG alih-alih glukosa. Ikatan glikosidiknya adalah B-1,4. Berikut adalah struktur dari kitinnya. Next. Contoh polisakarida juga ada pektin, yaitu polisakarida yang terdapat dalam dinding sel tumbuhan, terutama dalam buah-buahan, terdiri dari rantai galakturonat dengan beberapa galaktosa dan unit monosakarida lainnya. Berikut di samping ini ada struktur dari pektinnya. Agar dan karagenan itu polisakarida yang diekstrasi dari ganggang merah. Agar terdiri dari agarosa dan agaropektin, sedangkan karagenan terdiri dari unit galaktosa sulfat. Berikut adalah struktur agarnya. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Jalur metabolisme karbohidrat yang melibatkan beberapa proses utama, diantaranya yang pertama glukosa. Molekul glukosa dapat masuk ke jalur glikolisis untuk diubah menjadi pirufat atau dapat diubah menjadi glukosa 6-fosfat melalui enzim. Yang kedua, glukosa
glukosa 6-fosfat adalah titik persimpangan yang penting. Dari sini, molekul tersebut dapat memasuki jalur glikolisis atau digunakan dalam jalur sentosa fosfat yang menghasilkan NADPH dan ribosa untuk sintesis asam nukleat. Yang ketiga, glikolisis. Itu proses ini mengubah glukosa menjadi piruvat yang kemudian dapat dimetabolisme lebih lanjut dalam kondisi aerobik atau anaerobik. Dalam kondisi aerobik, piruvat akan diubah menjadi asetil-CoA dan masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Dalam kondisi anaerobik, piruvat dapat diubah menjadi laktat. Selanjutnya ada piruvat dan asetil-CoA. Piruvat dapat diubah menjadi asetil-CoA yang kemudian masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP serta produk samping CO2. Next, glikogenesis dan glikogenolysis. Jika glukosa tidak segera dibutuhkan untuk energi, maka dapat disimpan sebagai glikologen melalui proses glikogenesis. Ketika tubuh membutuhkan energi, glikogen dipecah kembali menjadi glukosa melalui glikogenolysis. Diagram ini juga menunjukkan peran laktat dalam metabolisme anaerobik dan keterlibatan jalur sentosa fosfat dalam sintesis asam nukleat. Selanjutnya akan dibacakan oleh pencari. Baiklah, di sini ada lanjutan dari metabolisme karbohidrat itu sendiri. Dalam metabolisme karbohidrat dikenal beberapa istilah seperti glikolisis, gluconeogenesis, dan glucogenolisis yang merupakan proses yang dilakukan tubuh untuk menahan kadar glukosa dalam jumlah normal. Berikut perbedaan ketiga proses tersebut. Yang pertama ini ada lokasi untuk glikolisis itu terletak di sitoplasma sel. Lalu gluconeogenesis itu di hati dan ginjal. Glikogenolisis sendiri itu ada di hati dan otot. Lalu untuk karakteristik sendiri itu glikolisis yaitu pemecahan glukosa menjadi piruvat dan menghasilkan sedikit ATP dan NADH. Lalu proses anaerobik menghasilkan asam piruvat sebagai produk akhir dan terjadi di hampir semua sel. Untuk gluconeogenesis sendiri karakteristiknya itu pembentukan glukosa dari prekursor non-karbohidrat dan membutuhkan ATP proses anabolik, terlibat enzim yang membalikkan langkah glikolisis dan mempertahankan kadar glukosa darah normal. Lalu selanjutnya ada karakteristik dari glikogenolisis. Di sini pemecahan glukogen menjadi glukosa, lalu memenuhi kebutuhan energi lokal otot, lalu diantisipasi oleh hormon glukagon dan adrenalin, dan di hati mempertahankan kadar glukosa darah stabil, lalu di otot menyediakan sumber energi untuk kontraksi otot. Lalu ada kondisi yang mengaktifkan proses itu sendiri, yaitu untuk glikolisis itu ada kekurangan oksigen dan kebutuhan energi cepat. Untuk gluconeogenesis itu kekurangan glukosa, puasa, rendah karbohidrat. Lalu untuk glikogenolisis itu kekurangan energi dan turunnya kadar glukosa darah. Lalu di sini sendiri ada gambaran dari proses yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama ada proses glikolisis. Di sini glikolisis terdiri dari dua fase yang berbeda, fase investasi energi dan fase pengambilan energi. Yang bisa dilihat sendiri dari gambar ini, pada fase pertama glukosa dipecah menjadi 2 molekul fruktosa 1,6 bifosfat dengan menggunakan 2 molekul ATP. Langkah kedua menghasilkan 1 molekul piruvat, 2 molekul ATP, dan 1 molekul NADH per molekul fruktosa 1,6 bifosfat. 1,6 bifosfat. Produksi ganda per molekul glukosa. Lalu selanjutnya di sini ada proses gluconeogenesis. Di sini pertama-tama 2 molekul piruvat mengalami karboksilasi untuk membentuk oksalosetat. Dan oksalosetat lalu membentuk fosfoeniflulifopat menggunakan enzim PEP karboksikinase dan fosfofenopiruvat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dan kemudian menjadi fruktosa 6 fosfat. Dan fruktosa 6 fosfat lalu diubah menjadi glukosa 6 fosfat dengan menggunakan enzim fosfoglukoisomerase. Glukosa kemudian dibentuk dari glukosa 6 fosfat dalam retikulum endoplasma sel melalui enzim glukosa 6 fosfat.
Untuk membentuk glukosa gugus fosfat dihilangkan dan glukosa 6-fosfat beserta ATP Ini ada berubah menjadi proses glukosa dan ADP. glikogenolisis. Di sini beberapa enzim yang berbeda dapat terlibat dalam glikogenolisis. Salah satunya enzim fosforilase glikogen, yaitu glikogen telah memecah glukosa berupa glukosa 1-fosfat, lalu enzim fosfoglukomutase kemudian mengubah glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat. Ini merupakan bentuk molekul yang digunakan sel untuk membuat adenosin trifosfat atau ATP, yakni membawa energi di dalam sel tubuh. Lalu selanjutnya enzim percabangan glikogen memindahkan semua molekul glukosa ke cabang lain, kecuali untuk satu berada di percabangan glikogen menuju cabang lainnya. Terakhir, enzim alfa-glukosidase menghilangkan molekul glukosa terakhir yang akhirnya menghilangkan cabang molekul glukosa tersebut. Kegunaan karbohidrat untuk kepentingan biomedis. Yang pertama, konfigurasi dalam polimer karbohidrat. Yang kedua, penelitian glikobiologi. Penelitian di bidang ini dapat membantu memahami penyakit genetik, infeksi, dan gangguan imun. Yang ketiga, hidrogel nanokomposit dalam aplikasi biomaterial. Selanjutnya, karbohidrat sebagai food supplement. Yang pertama ada isomaltulosa. Isomaltulosa adalah karbohidrat dengan indeks glikemik rendah yang memberikan energi secara bertahap. Manfaatnya bagi untuk menyediakan energi yang stabil dan berkepanjangan, serta untuk menghindari lonjakan gula darah yang tajam. Yang kedua adalah laktosa. Laktosa, gula yang terdapat dalam susu dapat digunakan dalam suplemen yang menargetkan kebutuhan energi atau untuk membantu meningkatkan asupan kalori. Manfaatnya untuk mempertahankan keseimbangan energi dan dapat bermanfaat untuk individu yang tidak memiliki intoleransi laktosa. Yang ketiga ada dextrose, membantu dalam pemulihan energi setelah aktivitas fisik dan meningkatkan kadar glukosa darah dengan cepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada maltodextrin, yaitu karbohidrat cepat serap dan juga sering digunakan untuk meningkatkan energi saat latihan. Berikut ada salah satu contohnya. Terus yang selanjutnya yang kelima ada karbohidrat kompleks, eh, bentuk pati atau polimer glukosa, menyediakan energi lebih lambat dibandingkan dengan gula sederhana, meningkatkan energi jangka panjang. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, metabolisme karbohidrat melibatkan pembentukan, pemecahan, dan interkonversi karbohidrat dalam organisme hidup. Glukosa adalah karbohidrat paling penting dalam metabolisme. Yang kedua, ada karbohidrat berperan sebagai sumber energi utama bagi tubuh, serta berfungsi dalam penyimpanan energi dan struktur sel. Contohnya, glikogen adalah polisakarida yang digunakan oleh penyimpanan energi di hati dan otot. Yang ketiga, ada karbohidrat dapat diklarifikasikan menjadi monosakarida seperti glukosa dan fruktosa, disakarida seperti sukrosa, dan polisakarida seperti glikogen dan selulosa. Next slide. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Yang pertama ada Rodwell Illustrated Biochemistry. Yang kedua ada Anna Pojaidi. Yang ketiga ada Delvin. Yang keempat ada Dr. Wahyu, Biokimia Enzim dan Karbohidrat. Yang kelima ada Neti, buku biokimia dasar. Berikut merupakan presentasi dari kelompok kami tentang materi biomolekul karbohidrat. Bila ada yang kurang dalam pemaparannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.